Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya. Oke, teacher berharap Ananda semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kembali lagi berjumpa dengan teacher ya, Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu parami atau paramita. Ananda semua, di pertemuan yang sebelumnya kita telah melihat bahwasanya Petapa Gotama ini berhasil mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Dan pada saat itu Buddha ini sama sekali tidak tergoyahkan oleh mara. Kenapa sih Buddha bisa tidak tergoyahkan oleh mara penggoda? Karena Buddha memiliki 10 parami atau 10 paramita. Apa sih itu parami atau paramita? Parami atau paramita itu adalah sifat-sifat luhur, sifat-sifat mulia yang ada di dalam diri seseorang. Dalam hal ini, Buddha telah menyempurnakan ke-10 paraminya. Kenapa Buddha bisa menyempurnakan paraminya? Buddha memperoleh kesempurnaan dari 10 paramita itu bukan dengan cara yang mudah atau timbul begitu saja. Buddha ini menyempurnakan paramita atau paraminya ini dengan usaha yang sangat giat dan sangat keras. Bahkan untuk menyempurnakan paraminya, Buddha ini menyempurnakan di setiap kehidupannya atau di kelahiran-kelahiran yang sebelumnya. Buddha ini selalu berusaha, atau Petapa Gotama atau Bodhisattva ini selalu berusaha untuk menyempurnakan paraminya. Dari mana Petapa Gotama awal mula ini kok bisa memiliki parami? Diawali dari tekad ketika seorang berkeinginan menjadi Buddha atau Bodhisattva. Seseorang yang memiliki tekad dan keinginan untuk menjadi Buddha disebut Bodhisattva. Yang pada saat itu tekadnya adalah ketika Petapa Sumedha yang nantinya melalui proses kelahiran berulang kali menjadi Pangeran Siddhartha. Petapa Sumedha yang pada saat itu adalah masa Buddha Dipangkara ini bertekad untuk menjadi Buddha. Kemudian melalui beberapa kali kelahiran, beratus-ratus dan beribu-ribu kali kelahiran, akhirnya Bodhisattva ini terlahirlah sebagai Pangeran Siddhartha dari suku Sakya, yang mana di kelahiran terakhirnya ini beliau akan mencapai tingkat kesucian atau penerangan agung menjadi Buddha. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki paramita atau memiliki parami? Orang yang memiliki paramita adalah seseorang yang selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatannya ini selalu baik. Selalu baik, serta dia tidak menimbulkan kerugian bagi makhluk lain atau orang lain, maka orang tersebut memiliki parami atau memiliki sifat-sifat luhur atau sifat-sifat mulia. Seseorang harus mampu menerapkan nilai-nilai luhur atau parami ini di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita itu bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk makhluk lain atau orang lain.
Nah, di dalam agama Buddha itu ada dikenal dengan dasa paramita atau 10 paramita, 10 sifat mulia yang dimiliki oleh seorang Buddha. Sifat mulia yang pertama yaitu dana paramita. Ya, dana itu berarti bermurah hati atau berdana, memberikan sesuatu kepada orang lain atau makhluk lain. Yang kedua, sila. Sila itu berarti moralitas atau budi pekerti atau kebajikan. Dan yang ketiga itu nekama. Nekama berarti menghindari diri dari pemuasan nafsu-nafsu rendah. Yang keempat itu ada yang dikatakan sebagai panya. Panya artinya kebijaksanaan. Bijaksana mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kelima itu disebut sebagai wirya. Wirya artinya semangat, ya, berusaha sekuat tenaga. Kemudian yang keenam itu dikatakan sebagai kanti atau kesabaran. Kemudian yang ke-7 itu disebut sebagai satya, yang artinya itu kejujuran atau perbuatan baik. Kemudian yang ke-8 itu disebut dengan aditana. Arti dari aditana adalah tekad yang kuat. Kemudian yang ke-9 adalah metta. Metta pastinya sudah tahu ya, cinta kasih tanpa pilih kasih. Cinta kasih universal atau menyeluruh. Kemudian yang ke-10 yaitu UPK. UPK artinya batin yang tidak tergoyahkan atau tenang seimbang. Oke, Ananda semua, demikianlah penjelasan teacher tentang pengenalan dari dasa paramita dan apa itu parami. Semoga Anda semua dapat membuat ringkasan dan menyimpulkan apa yang telah teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan Sandisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.